Selamat siang Bu Zulfani dan teman-teman semua. Perkenalkan namaku Ken Hardilim dari kelompok 11, kelas LO01, mata kuliah Operating System dari Bina Nusantara University, Region Alam Sutra. Nah, pada kesempatan siang hari ini, aku beserta kelompokku yang terdiri dari aku sendiri, Ken Hardilim, kemudian ada Albertino Brustito Herlambang, dan yang terakhir ada Richardson Brian Horax, akan mempresentasikan mengenai proyek AOL kami yang bertemakan virtual machine. Nah, jadi untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan video tentang presentasi kita mengenai berbagai macam virtual machine yang sudah kami analisis. Oke, latar belakangnya pada era digital, kini yang terus berkembang, kebutuhan terhadap solusi komputasi yang fleksibel dan efisien semakin meningkat dikarenakan tingkat permasalahan yang terjadi juga semakin kompleks dan rumit. Dalam menghadapi tantangan tersebut, muncul sebuah metode teknologi yang disebut virtualisasi, di mana virtualisasi ini memungkinkan optimalisasi hardware dan penggunaan yang mampu menciptakan lingkungan komputasi yang aman dan efisien, serta memungkinkan pengguna menjalankan beberapa sistem operasi pada satu hardware yang dikenal sebagai virtual machine. Nah, virtual machine ini sendiri memiliki beberapa jenis yang disesuaikan dengan kecocokan dan kegunaannya dalam bidang masing-masing. Setiap keunggulan dan kelemahan dari virtual machine ini perlu dianalisis dan dipelajari untuk memastikan virtual machine itu sesuai dengan bidang yang sedang dipakai. Nah, melalui proyek ini, kami menganalisis beberapa virtual machine yang diharapkan mampu menjelaskan bagaimana efisiensi dan fleksibilitas virtual machine bisa menjadi solusi yang tepat dalam menghadapi tantangan yang dihadapi dalam teknologi teknologi sekarang ini. Oke, tujuan kami itu ada tiga. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai kegunaan virtual machine beserta fiturnya. Yang kedua itu menganalisis kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis virtual machine. Dan yang ketiga itu memberikan solusi dalam menghadapi tantangan yang dihadapi dalam teknologi tradisional. Untuk tiga VM-nya sendiri kami memilih yang pertama itu QEMU, yang kedua itu Xen, dan yang ketiga itu Oracle Virtual Machine VirtualBox. Oke, yang pertama itu QEMU. QEMU itu singkatan dari Quick Emulator, adalah perangkat lunak emulator dan divirtualisasi yang tersedia sebagai open source dan gratis memungkinkan siapapun untuk menggunakannya. Nah, key feature-nya itu ada Tiny Code Generator, TJK, menggabungkan generator code ke dalam beberapa tugas yang dilakukan oleh QEMU saat processing time, sehingga optimalisasi pengabaian dilakukan di antara mereka. Nah, yang kedua tuh key feature-nya itu ada parallel processing support. Solusi virtualisasi yang menggunakan QEMU dapat menjalankan beberapa CPU virtual secara paralel. Ini memungkinkan user untuk meningkatkan efisiensi pengolahan data dengan menggunakan multi-threading. Nah, advantage dari QEMU ini ada yang dua, yaitu high flexibility, di mana QEMU dapat meniru berbagai arsitektur komputer dan menjalankan berbagai sistem operasi, membuatnya sangat fleksibel dalam berbagai skenario penggunaan. Nah, performance dari QEMU juga ini digunakan bersama dengan KVM atau Kernel Based Virtual Machine. QEMU menjalankan virtual machine dengan performa yang mendekati perangkat aslinya. Nah, kerugian dari QEMU ini adalah yang pertama itu resource consumption, di mana emulasi berbagai arsitektur biasa memerlukan resource yang sangat banyak dan besar, sehingga mengganggu kinerja yang tidak konfigurasi dan benar. Dan limited GUI, kebanyakan QEMU masih beroperasi berbasis CLI atau Command Line Interface, yang mungkin kurang nyaman bagi pengguna yang tidak familiar. Use case-nya adalah ketika organisasi menggunakan QEMU bersama-sama dengan KVM untuk menjalankan beberapa mesin virtual pada satu server fisik, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan biaya operasional. Oke, untuk virtual machine selanjutnya kita bakal lanjut ke Xen. Jadi untuk pilihan kedua kita yaitu Xen, merupakan jenis virtual machine yang berfungsi sebagai hypervisor dan memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa OS pada satu mesin fisik secara bersamaan. Nah, teknologi ini tuh dirancang untuk memberikan isolasi yang aman, pengelolaan resources yang efisien, dan kemampuan migrasi langsung kepada virtual machine. Nah, untuk key features dari Xen sendiri ada tiga. Yang pertama ada para virtualization, di mana
Sen itu menggunakan teknologi paravirtualisasi yang memungkinkan OS dari GES itu untuk berkomunikasi langsung dengan hypervisor. Terus yang kedua itu ada isolated environment. Jadi setiap VM itu berjalan dalam environment yang terisolasi. Jadi ketika ada masalah di satu VM, maka VM lain itu nggak bakal bermasalah, nggak bakal ikutan bermasalah. Terus yang ketiga itu ada live migration. Jadi Sun itu mendukung untuk migrasi dari virtual machine secara langsung tanpa downtime, memungkinkan perpindahan VM antar host yang tanpa mengganggu service. Terus untuk advantage dari Sun sendiri ada dua. Yang pertama, nah Sun itu karena menggunakan para virtualisasi, maka Sun itu berjalan langsung di atas hardware, sehingga memiliki performa yang tinggi dan efisiensi dalam penggunaan resources. Terus untuk scalability, Sen itu bisa menjalankan banyak kembangan OS secara bersamaan. Jadi Sen ini cocok untuk lingkungan server yang besar dan biasanya dijadikan pusat data. Kemudian untuk disadvantage dari Sen sendiri yang pertama, nah Sen itu biasanya beberapa guest OS itu perlu dimodifikasi supaya bisa berfungsi optimal dengan Sen. Nah, yang bisa menjadi kendala juga bagi beberapa pengguna yang sekiranya mungkin masih baru di dalam dunia virtual machine. Terus untuk yang kedua itu ada resource intensive. Jadi Sun ini mungkin untuk memerlukan lebih banyak resources dibandingkan beberapa solusi virtualisasi lainnya. Dan untuk use case dari Sun sendiri, banyak perusahaan IT yang menggunakan Sun untuk mengoptimalkan penggunaan server mereka dan meningkatkan efisiensi dari operasional melalui virtualisasi. Nah, terus next untuk virtual machine terakhir itu ada Oracle Virtual Machine VirtualBox. Nah, jadi Oracle Virtual Machine VirtualBox itu merupakan jenis virtual machine yang dikembangkan oleh Oracle Corporation. Nah, jadi melalui Oracle VirtualBox ini, user bisa menciptakan virtual environment yang fleksibel untuk berbagai keperluan, seperti pengembangan software, terus application testing, dan menjalankan beberapa environment dalam suatu device yang sama gitu. Nah, untuk key features-nya sendiri dari Oracle itu ada dua. Yang pertama snapshot dan cloning, dan yang kedua itu integration with cloud service. Nah, untuk snapshot dan cloning, itu memungkinkan user untuk mengambil snapshot dari virtual machine untuk kembali ke state sebelumnya. Jadi, di Oracle ini memungkinkan untuk mengambil state dari sebelumnya. Jadi, mereka ini bakal snapshot, kemudian bakal balik ke status sebelumnya dan memungkinkan juga untuk cloning mesin virtual untuk keperluan pengujian selanjutnya. Dan yang kedua itu ada integration with cloud service. Jadi Oracle ini bakal mempermudah import dan ekspor virtual machine dalam format yang namanya OVF. Serta dia bakal mendukung untuk integrasi infrastruktur cloud. Terus yang kedua itu ada advantage. Nah, advantage dari Oracle sendiri ada dua. Yang pertama cost effective dan flexibility. Untuk cost effective, virtual machine itu Oracle ini kan sebagai sebuah virtual machine yang open source. Jadi VirtualBox ini bisa digunakan tanpa biaya license. Dan ini bakal sangat beneficial untuk sekiranya individu maupun perusahaan corporation yang sekiranya perlu pengurangan dalam biaya resources. Jadi contohnya VirtualBox ini bisa digunakan karena untuk penggunaannya tidak perlu menggunakan biaya license. Terus untuk flexibility, VirtualBox ini user bisa menjalankan berbagai OS secara bersamaan tanpa memerlukan reboot. Nah, terus untuk disadvantage-nya dari VirtualBox, yang pertama limited advanced features. Jadi beberapa fitur canggih yang mungkin tidak tersedia maupun nggak sebaik dibandingkan dengan virtual machine yang lainnya. Terus yang kedua itu ada penggunaan resources system yang kurang efisien. Jadi VirtualBox ini dari Oracle, pengelolaan resources mereka sepertinya kurang efisien, makanya itu menjadi disadvantage ataupun kekurangan dari mereka. Terus untuk use case dari VirtualBox sendiri, yaitu legacy software support. Jadi organisasi dapat menjalankan aplikasi versi lama yang hanya kompatibel dengan sistem operasi tertentu menggunakan VirtualBox pada perangkat keras modern. Nah, lanjut. Jadi, dari ketiga VM yang udah kita jelasin sebelumnya, untuk VM mana yang kita pilih untuk dianalisis yaitu Oracle VirtualBox. Kenapa? Jadi kita akan menampilkan tiga alasan. Yang pertama, kemudahan penggunaan di mana VirtualBox itu memiliki GUI yang user-friendly. Jadi VirtualBox ini memiliki antarmuka grafis yang intuitif, memudahkan pengguna, terutama pemula ataupun beginner, untuk mengatur dan mengelola virtual machine. Terus alasan yang kedua, nah, jadi fitur unggulan di dalam Oracle seperti snapshot, snapshot management, itu memungkinkan pengguna untuk ibaratnya membuat snapshot sehingga bisa kembali ke kondisi maupun state sebelumnya.
Jadi VirtualBox itu juga dirancang juga untuk efisiensi sumber daya dan cocok untuk desktop virtualization. Terus yang ketiga, VirtualBox ini gratis untuk penggunaan pribadi. Nah, jadi seperti yang udah dijelasin sebelumnya, VirtualBox ini gratis untuk maupun itu corporation maupun mungkin individu. Jadi sangat hemat biaya, hemat resources juga. Jadi serta VirtualBox ini juga memiliki integrasi yang baik dengan Oracle, di mana Oracle mendukung VirtualBox dengan dokumentasi yang lengkap dan komunitas aktif yang siap untuk membantu user yang sekiranya masih baru di dalam dunia virtual machine. Oke, mungkin sekian untuk presentasi kami yang soal PPT maupun teoritisnya. Kemudian mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan step tutorial yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, sekarang di sini ada Oracle VirtualBox Manager. Jadi untuk tutorialnya, untuk ngejalanin virtual machine-nya, yaitu kita harus di page ini. Ini adalah homepage-nya. Selanjutnya kita akan mengklik New. Nah, kalau misalnya udah kelihatan page VM name dan OS, name-nya diisi aja. Misalkan contohnya VM underscore Windows. Untuk ISO image itu perlu di-download. Nah, di sini untuk ISO image-nya kami download dari yang Windows Server yang ada di internet. Windows Server ini di edisi yang 2016. Setelah itu pencet next saja. Lanjut ke page Guest OS install setup. Passwordnya bisa kita atur random saja. Misalkan 123. Terus untuk hostname-nya pastiin nggak ada simbol. Seperti ini misalkan karena di sini ada simbol underscore, kita hilangkan saja agar bisa digunakan. Jadi huruf semua. Username-nya sama domain name default aja. Semuanya di default di sini. Lanjut ke page hardware. Base memorinya disesuaikan aja. Tapi karena ini testing, kami pakai di 512 megabyte. Prosesornya satu aja sesuai dengan hardware ya. Lalu next. Lanjut ke create virtual hard disk. Untuk size-nya juga disesuaikan. Kalau di kita menggunakan 100 saja. Kalau next, kalau misalnya sudah muncul summary-nya, klik finish. Kalau udah selesai, seharusnya VM-nya udah jadi dan previewnya udah kelihatan di bagian sebelah kanan di sini. Dan kita tinggal nunggu loading. Ini sedang loading. Untuk previewnya mungkin di sini bakal error karena untuk install servernya kita memerlukan 6 GB lebih. Cuman di base memory dan size hard disk kami buat untuk size yang kecil dan tidak muat, makanya itu kita hanya menggunakan 100 MB. Nah, di sini ini virtual box-nya. Nah, ini error karena tidak mencukupi. Dan untuk sementara sekian tutorialnya karena ini sudah jadi. Ya, makasih. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari proyek ini adalah berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa teknologi visualisasi melalui virtual machines merupakan solusi yang efektif dan efisien
untuk menghadapi tantangan dalam era global ini. 3 jenis virtual machine yang kami analisis antara lain QEMU, Zen, Oracle, dan Oracle VM, VirtualBox, yang mana setiap VM memiliki keunggulan, kelemahan, serta fiturnya masing-masing. Pemilihan Oracle VM VirtualBox dalam proyek ini didasarkan pada kemudahan penggunaannya, fitur unggulan seperti snapshot, management, serta biaya yang rendah, yang menjadikannya pilihan tepat untuk kebutuhan desktop, virtualization, dan pengujian aplikasi. Dengan memahami kelebihan, kelemahan, dan use case masing-masing VM, user bisa memilih jenis virtualisasi yang paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Virtualisasi, terutama melalui solusi VM seperti QEMU, Zen, dan VirtualBox, menawarkan efisiensi, fleksibilitas, dan solusi ekonomis dalam mengatasi keterbatasan teknologi tradisional. Sekian untuk video kami, dan terima kasih.